Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Maya dengan saya Danang. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang perbedaan listrik statis dan listrik dinamis. Nah, yang belum melihat videonya bisa klik di pojok kanan atas. Hari ini kita akan belajar tentang gerak pola lantai pada tarian dan juga mengidentifikasi perubahan energi listrik pada alat-alat elektronik. Baiklah, sebelum mengikuti penjelasannya jangan lupa subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Kalau sudah, let's go. Ayo amati gerakan tari berikut ini. Bagaimana formasi para penari? Bagaimana arah hadap gerak penari selama peragaan tari? Tentu saja berubah-ubah ya. Nah, pola lantai gerak tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada suatu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Jadi seperti pada video tadi. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Coba perhatikan pola lantai berikut ini. Nah, pada gambar A, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Pada gambar B, penari bergerak melalui garis diagonal. Kemudian yang C, penari bergerak melalui garis horizontal. D, penari bergerak melalui garis diagonal ya. Kemudian yang E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran ya. Nah, ini formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ini secara berkelompok. Yang B membentuk segi 5. Kemudian yang E ini garis lurus ke depan. Kemudian yang D ini formasi zigzag. Kemudian yang E ini formasi lingkaran. Kemudian yang F bergerak melalui diagonal. Ini penari berkelompok. Coba perhatikan gambar tari berikut ini. Ini ada tari legong dari Bali dan tari saman dari Aceh. Ini membentuk pola lantai bagaimana kira-kira? Ya, ini diagonal ya. Kemudian tari saman. Ya, ini lurus ya, ini garis lurus ya. Selanjutnya penari ketika membawakan sebuah tarian itu membawa properti ya. Properti pada tari kipas itu biasanya menggunakan kipas. Nah, kipas
secara tradisional itu bisa terbuat dari kertas ya, dari kain, dari bambu. Nah, yang dari elektronik itu bisa contohnya dari kipas angin seperti gambar berikut ini. Ya, alat-alat elektronik di sekitar kita. Ada kipas angin, kemudian ada lemari pendingin, ada setrika, ada senter. Nah, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Ya, benar, energi listrik. Karena pada lampu senter terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi cahaya. Selanjutnya, apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Ya, benar, karena adanya energi listrik. Pada kipas angin terjadi perubahan dari energi listrik menjadi gerak. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Ya, tentu saja karena adanya energi listrik. Pada setrika terjadi perubahan energi listrik menjadi panas atau kalor. Soal nomor 4, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Ya, tentu saja karena adanya energi listrik ya. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Nah, jadi begitu ya perubahan energi listrik. Saat arus listrik melewati elemen pemanas dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Nah, sehingga bisa menjadikan air ini menjadi beku ya, menjadi es. Oke, berikut ini tugas yang ada di buku tematik. Tulislah peralatan elektronik yang kalian ketahui dan fungsinya. Tuliskan pada bentuk tabel berikut ini. Contohnya lampu sebagai alat penerangan. Nah, ini contoh alternatif yang dapat ditulis. Misalnya lampu fungsinya sebagai alat penerangan. Kemudian kulkas fungsinya sebagai penyimpan atau mengawetkan makanan. Kemudian televisi sebagai media informasi, media pendidikan, dan media hiburan. Keempat, setrika fungsinya sebagai perapi pakaian ya, supaya tidak kusut setelah dicuci. Oke, kira-kira demikian pembelajaran singkat di hari ini. Jangan lupa soal latihan bisa dikerjakan pada deskripsi dari video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video selanjutnya.